Di dalam gua masuk di shift 3 itu kembali lagi ulang suara gamelan. Akhirnya karena gue penasaran, gue coba buat beraniin diri bang. Gue coba buat beraniin diri buat ke arah suara itu. Jadi ada sosok sinden pakai baju kebaya warna hijau. Dia pakai kain gitu. Ya kayak layaknya sinden sambil nari-nari kayak Jepang. Sebelum azan subuh tuh ada telepon bunyi bang. Nah dering pertama tuh gue diemin masih. Nah dering kedua juga masih gue diemin. Nah pas dering ketiga nih gue coba angkat. Itu suara bang. Baru tahu ya. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah kerja di salah satu pabrik popcorn berhantu yang ada di daerah Jati Bening, Bekasi. Dan di sana dia ini ngalamin kejadian horor yang serem banget. Ya nggak ngenakin banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Fahmi. Yeah. Halo Bang. Halo. Bang, thank you Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Yeah. Bang Fahmi kerja di pabrik ini tahun berapa? Waktu pas awal masuk itu bulan September 2024. Oke, masih baru. Itu sebagai apa? Sebagai SPV supervisor. SPV. Oke, tanggung jawabnya apa nih? Ini tanggung jawabnya lebih ke operasional pabrik. Oke. Produksi, packing, takar dan semuanya. Kadang kan ada yang disuruh membelah lautan, membelah langit ya kan, membolak-balik bumi. Enggak ya, masih aman ya berarti tanggung jawabnya. Dan maksudnya yang kita tahu, ini kan pabrik ini memang konotasinya bangunan yang gede gitu bang ya, Iya. Bangunan yang luas. Ada juga memang yang pabrik-pabrik rumahan, tapi ya intinya buat produksi sesuatu. Ini berarti produksinya popcorn. Makanan nih. Kenapa bisa horor bang? Maksudnya kan pabrik makanan ini rata-rata bersih, higienis, bener dong ya kan? Apa yang membuat pabrik ini tuh horor, pabrik popcorn itu horor? Mungkin kalau misalkan awalnya itu sih nggak berpikiran kalau awal masuk gitu nggak berpikiran kalau itu tuh horor gitu. Tapi ketika kita kerja di sana, mulai aktivitas di sana, ngalamin sendiri, akhirnya baru tahu kalau di sana ternyata memang horor yang dalam tanda kutip dibuat si ownernya. Oke, ada memang horor yang dibuat nih ternyata ya. Dan pasti ada tujuannya juga ya. Ada kenapa dibuat seperti itu dan ini shifting kerjanya di sana? Untuk awal masuk itu satu shift, tapi dia itu bisa jadi 2 shift atau 3 shift tergantung dari orderan. Dan ini pabriknya pabrik gede, pabrik kecil apa pabrik ya udah yang setengah-setengahnya sedang-sedang? Kalau dari skala orderannya sih lumayan banyak ya, lumayan besar. Cuman kalau dari bangunannya sih, dari karyawannya sih sedikit ya. Sedikit ya? Sedikit. Di bawah 100? Di bawah 50. Oke, ini dikit ya? Dikit banget. Dikit ya? Bukan pabrik yang memang skalanya gede banget. Oke. Ini ditahan dulu bang, nanti diceritain detailnya gimana, oke? Dan buat yang penasaran sama ceritanya Bang Fahmi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber ya. Dan Bang Fahmi, ini langsung kita mulai aja ceritanya. Halo guys, siapa sih yang nggak pengen punya masa depan finansial yang stabil? Demi mewujudkan hal itu, kita harus mulai sekarang. Kabar baik, Okta punya promo menarik nih di bulan Oktober. Oh ya, apa sih Okta? Okta ini adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak 2011, punya lebih dari 40 juta akun trader aktif, beroperasi di lebih dari 180 negara, dan berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Di bulan Oktober ini, Okta punya penawaran spesial. Spread lebih rendah hingga 20% untuk instrumen populer seperti XEUU USD, atau emas, Euro USD, USD JPY, dan banyak lainnya. Simpan lebih banyak keuntungan Anda, biaya perdagangan lebih rendah, bantu kalian dapat peluang profit jadi lebih tinggi di setiap aktivitas trading. Dan juga dapatkan 20% boost ke trade and win lots. Dapatkan 1 lot trade and win tambahan untuk setiap 5 lot yang diperdagangkan. Berlaku hingga maksimum 20 lot trade and win.
Lot Trade and Win adalah poin yang otomatis kalian dapetin dan bisa ditukar hadiah. Makin aktif, makin besar hadiahnya. Nah, cara gabungnya gimana? Buka aplikasi Okta, ketuk banner selamat datang atau welcome, klik bergabung di halaman promo, selesai. Kalian udah terdaftar dalam promo. Kelewatan klik banner, kalian bisa temuin di menu aplikasi Okta, promosi. Penting, kalian harus klik join di halaman promo untuk berpartisipasi dan mengaktifkan penawaran spesial ini. Ayo berlayar bareng, masa depan finansialmu ada di tanganmu. Mulai segera di aplikasi Okta, cek link di deskripsi, dan jangan lupa pakai kode promo Misteri25 buat bonus deposit 100%. Jadi awalnya kan lagi cari-cari kerjaan, Bang. Gua cari-cari kerjaan, nah dapat tuh di salah satu aplikasi cari kerja kan. Gua ngelamar. Nah, terus diterima gitu. Nah, ini pabrik atau PT popcorn. Popcorn. Iya. Oke. Nah, di daerah Jatibening gitu. Nah, singkatnya gua datang diterima. Nah, di sana memang gua waktu pas ngelamar sebagai SPP, supervisor di sana. Oke. Nah, diterima. Nah, di supervisor sendiri di sana itu ada dua sama gua gitu. Jadi udah ada satu supervisor sebelumnya gitu. Nah, terus gua itu di sana bertanggung jawab untuk semua yang ada di PT itu, gitu aktivitasnya semuanya. Aktivitas produksi. Produksi, packing, bahan baku semuanya itu. Oke. Dan yang kerja di situ sebenarnya sih terbilang sedikit untuk ukuran PT ya. Jadi nggak begitu banyak gitu. Di bawah berapa? Di bawah 50. Di bawah 50 orang. Oke. Karena awalnya gue datang juga, ini yakin PT tapi kok bentuknya maksudnya nggak kayak PT gitu. Nah itu dia kerjasama dan dikirim ke beberapa swalayan gitu. Apanya nih? Popcornnya. Oke. Iya. Si popcornnya ini Popcornnya ini. didistribusi ke swalayan berarti. Kayak gitu. Jadi bentuk dari bangunannya sendiri ini kayak rumah, Bang. Oke. Kayak rumah, cuman dia panjang ke belakang. Rumah gede nih. Rumah gede, panjang ke belakang gitu. Luas, cukup luas sih luasnya. Nah, itu di depan pabrik itu, di area depan pabrik itu ada satu rumah. Nah, itu yang punya bangunan itu gitu. Jadi si owner pabrik ini nyewa. Oke. Sewa tempat di situ kayak gitu. Jadi dia nyewa satu rumah gede, dijadiin pabrik sama Iya. dia. Oke. Gitu. Ada banyak mesinnya berarti di situ. Ada banyak. Oke. Untuk produksinya ada banyak, packingnya juga banyak gitu. Dan di luar itu yang bikin gua aneh itu maksudnya gini, itu bahan bakunya ada di luar, Bang. Gudang bahan bakunya Ada di luar. Di luar apa nih? Di luar halaman pabrik. Oke. Kayak di pekarangan gitu, terasnya gitu. Kayak gitu. Dan nggak ada security. Nah, itu terus lanjut gua masuk ke sana, ya itu gua nggak nyaman awalnya gitu. Karena ngerasa kok kayak pengap, maksudnya kayak panas, kayak mau muntah gitu, kayak mual kayak gitu. Nah, gua masih berpikir mungkin emang nggak enak badan aja gitu kan. Nah, masuk ke hari kedua, nah jadi gini Bang, gue ini kan ibaratnya di situ SPP sama temen gue nih satu nih, namanya Parman. Kita ini kan kalau closingan tuh SPP paling terakhir, gitu. Anak produksi udah pulang, packing udah pulang, admin pun udah pulang. Jadi kita yang bikin laporan closing. Nah berdua nih, kan itu masih gue baru masuk 2 hari kan, otomatis masih diajarin lah gitu kan. Jadi ketika closing itu kan kita bikin laporan produksi, bikin laporan packing, sama ngirim foto terakhir ibaratnya kondisi mesin packing, kondisi mesin produksi kayak gitu, sama bahan baku kayak gitu. Nah itu diharuskan kita untuk foto keliling ke area pabrik, ke semua ruangan. Setelah itu si Parman ini kan otomatis besoknya kita berbagi shift dong, karena di situ supervisor udah ada 2. Oh iya benar. Iya, karena kan sebelumnya kan Parman sendiri kan. Nah gue masuk udah ada 2 kan, jadi berbagi. Dalam arti berbagi shift nih, walaupun di situ cuma 1 shift. Jadi di situ cuma 1 shift Bang. Cuman berbagi shift tuh berbagi gantian, kayak misalkan hari ini gue yang ngurusin closingnya, besokannya dia kayak gitu. Oke. Jadi dia pulangnya on time jam 5 gitu. Dan gue harus habis maghrib karena gue kan ngirim laporan sama bikin laporan closing itu. Pas gue bikin laporan closing harus foto kan, harus foto keliling tuh. Pertama yang gue foto itu ruang produksi. Di ruang produksi gue foto mesinnya apa segala macamnya aman, gue foto. Ruang packing juga gue foto.
Semua ruang bahan baku gue foto. Cuman ketika gue masuk ke ruang takar, jadi ruang takar itu bang di sana itu ruang buat gramasi, timbangan bahan baku. Oke. Jadi kayak buat tempat jagungnya, tempat buat apa gulanya di sana semua. Oh iya, kalau buat ini ruang racik lah Iya, ibaratnya. kayak gitu. Sebelum masuk mesin tuh diracik dulu di Iya. situ. Dan itu bentuk pintunya pun kayak ini bang, kayak apa ya? Kayak nggak pintu kayu, jadi kayak renda yang plastik gitu, yang kita masuk ke chiller. Oh iya. Ya, kayak hoarding gitu. Nah itu kan gue masuk ke sana kan, gue foto bagian apa paletnya kan ada gula ditumpuk, ada tepung segala macam gue foto. Cuma di belakang telinga gue nih kayak ada yang ngikutin, derap kaki, kayak kita tuh jalan dibuntutin orang. Suaranya ini sama persis sama kayak suara anak-anak, karena kan anak-anak di sana kan ini kan produksi makanan bang. Produksi makanan itu kan otomatis harus higienis dong, gitu kan. Jadi pakai harnet, terus pakai apa sepatu yang kayak sepatu bot gitu, pakai sarung tangan. Nah ini derap kakinya tuh kayak orang pakai sepatu bot. Gue masih hirauin ini apa sih gitu. Coba gue nengok nggak ada gitu kan. Nah gue lanjut ke ruangan packing. Ruangan packing itu bersebelahan, nggak beda jauh dengan ruang packaging. Jadi di ruang packaging itu ada roll tinggi-tinggi gitu bang. Di atas palet ada dus, kan tempat packaging semua ada di situ. Nah, setelah dari situ suaranya makin terdengar jelas. Itu kan jarak dari ruang apa packaging ke ruang takar tadi kan lumayan jauh tuh. Tapi suaranya kayak orang jalan di tempat, bang. Kayak orang jalan di tempat. Otomatis kan kedengeran. Gua sebenarnya agak iseng tapi penasaran, maksudnya gitu. Iseng dalam arti itu kayak ini apa sih, takut gitu, tapi penasaran gitu. Karena gue sendiri di situ. Oh, gimana waktu itu masih ingat nggak bunyinya gimana? Kayak kita jalan di tempat, pakai sepatu tapi Drep gitu. Kayak gitu. Nah itu pas kita mau ke arah ruang takar itu kan di sampingnya itu kayak ada apa ya, celah sedikit. Nah itu di situ gue beraniin gue nengok gini bang. Gue berani nengok gini ke sumber suara tersebut gitu kan. Pas gue lihat ada bener berbentuk sepatu kaki, pakai sepatu buat kayak anak-anak biasa pakai, tapi cuman sampai lutut. Maaf kayak orang di. Oke. Jadi ya udah kayak bercucuran kayak orang di gitu. Jadi atasnya udah nggak ada, cuma cari kaki doang, tapi dia sambil jalan-jalan. Udah di situ gue nggak mikir panjang lagi, gue langsung cabut bang. Itu PC belum gue matiin. Itu laporan, gue berpikir biar deh nanti gue ngomong sama partner gue, sama Parman ini kan. Nah selesai itu, gue telepon partner gue, dia cuman ibaratnya nggak ngerespon, cuma bilang oh ya udah, nggak apa-apa, dia bilang begitu kan. Besokannya gue cerita sama dia, gimana perkenalan ya, dia bilang begitu. Oh, dia bilang begitu. Si Parman ini bilang gitu, perkenalan. Karena kan dia udah kerja di situ udah lama. Oke. Dan otomatis kan kita jadi kayak oh berarti memang yang ada, dan dia bilang begitu kan gitu, berarti memang yang ada gitu. Terus yang di dekat gudang minyak ada yang ganggu gak, dia bilang begitu. Nah jadi bang pas ini flashback lagi ke yang pas gua lari itu, yang pas gua lari ngeliat kaki itu kan mau ngelewatin gudang minyak. Gua juga larinya nggak bisa lari kayak orang kenceng gitu bang, itu kan karena lantainya tuh licin gitu, lantai licin. Sedangkan kalau itu yang pakai sepatu bot itu istilahnya kayak anak-anak produksi sama packing aja gitu. Kalau gue pakai sepatu biasa, jadi gue nggak bisa larinya kenceng gitu. Itu dari ekor mata tuh di gudang minyak itu ada yang dehem bang. Gitu. Ada yang dehem. Cuman nggak gue beraniin buat nengok gini, nggak. Cuman dari ekor mata tuh kelihatan, jadi kayak bentuknya kayak tinggi gede gitu. Itu dia, abang tahu ini kan kayak kilangan minyak tuh, yang drum gede itu kayak toren deh. Iya. Kayak toren, tapi isinya minyak gitu, kayak gitu. Dia duduk di atas itu. Cuman itu kelihatan dari ekor mata. Nah, gue bilang sama Parman kayak gitu, dan Parman juga bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Anggap aja emang ibaratnya udah ada di situ, dia bilang. Hari berikutnya nggak ada apa-apa. Nah, ini ada ini bang, orderan sempat naik tuh dari beberapa swalayan, permintaan barang naik. Oke. Iya. Otomatis kan kita putar otak nih, ini gimana caranya dengan manpower yang ada kita bisa maksimalin mesin gitu. Karena kan yang tadi gue bilang karyawannya sedikit. Ya akhirnya gue coba cari buat PHL gitu. Apa? Cari buat PHL, pekerja harian lepas. Oke. Iya. Nah
Akhirnya dapat dan dibikinlah pertama itu 2 shift bang. Bikin 2 shift karena kan memang di situ hanya 1 shift aja kan. Tadinya. Karena itu orderannya biasa-biasa aja kan dan gak ada PHL. Nah setelah ada PHL karena orderan melonjak, gue cari PHL itu gitu. Dibikin 2 sih. Dibikin 2 shift. Jadi shift 1 jam berapa sampai jam berapa nih? Shift 1 jam 8 sampai jam 5. Oke, shift 2 berarti Shift jam 2 jam 5 sampai jam 11. Nah, itu gua kebagian lagi-lagi di shift 2. Jadi kan ada 2 nih SPV, Parman sama gua. Parman yang lebih banyak paginya di schedule, di jadwal. Gue yang kebagian malam gitu. Berhubung karena memang di shift 2 ini lebih banyak anak PHL-nya. Tapi masuknya lebih bentar ya itu ya? Kalau shift 2 ya, jamnya ya? Iya, jam 5 sampai jam 11. Enggak, maksudnya lebih sebentar ya? Iya, karena itu tadi nanti ada ini. Kenapa di ini? Oh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Pantesan. Iya, nanti itu ada sambungan ceritanya kenapa dibikin sebentar. Oh, Kayak gitu. Dan abang nge-handle shift 2 mulu. Ketika gua lagi lagi di ruang gua sendiri, ini bang kayak suara gamelan gitu bang. Kayak suara gamelan kayak orang lagi nyanyi lagu Jawa gitu. Oke. Kayak gitu. Cuman jadi ruang packaging yang tadi gua bilang itu sebelahan sama ruangan gua. Jadi cuma sebatas tembok doang. Gitu. Itu kedengeran memang suaranya. Dan anak-anak nggak mungkin ada yang nyetel musik di situ, karena kan handphone mereka nggak bawa kan. Itu masih gue hirauin. Itu belum gue samperin, maksudnya masih gue udah gue hirauin. Bodo amat, gue tetap kerja gitu. Nah hari berikutnya lonjakan makin gede nih orderan. Gue disuruh nyari PHL lagi. Ada berapa PHL waktu itu? Sempat waktu itu nyari di salah satu grup locker, gue masukin 20 lebih sih bang. Ada 20 orang lebih Iya, 20 yang orang. masuk. Iya, cuman kan mereka kan keluar masuk ya maksudnya gitu. Iya. Jadi 20 orangan ada. Nah itu dibagi-bagi nanti beberapa orang shift 1, shift 2. Nah ini karena lonjakan lagi, itu lonjakan orderannya makin meningkat, dibikinlah shift 3. Wow. Iya. Dan shift 3 ini sebenarnya kita udah agak cemas nih, gitu. Agak cemasnya tadi abang bilang waktunya pendek kan dari jam 5 sampai jam 11 shift 2-nya gitu. Yang agak cemasnya itu yang karyawan yang lama bang, yang tahu historinya kayak gimana. Oh. Kalau gue kan baru masuk di situ kan, gue nggak tahu kayak gimana kan. Nah mereka mereka diskusi kayak gitu. Akhirnya dijelasin lah sama mereka. Jadi dulu sempet mereka nih kenapa dibikinnya cuma 1 shift? Dulu sempet karyawan tuh infonya tuh karyawannya tuh banyak bang, gitu dulu. Iya dulu. Nah, ketika ibaratnya karyawannya banyak, mereka bikin 3 shift, itu ketika mereka di jam-jam shift 3 ini banyak banget gangguan. Kayak gitu. Kan itu kan gue nggak tahu karena gue belum masuk kan waktu dulu itu. Gitu. Akhirnya kita ambil, ya udahlah nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bikinlah shift 3. Karena memang itu satu-satunya cara buat ngatasin orderan yang banyak. Iya. Nambah mesin nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kosnya gede. Akhirnya dibikin shift 3 bang. Dibikin shift 3. Nah, gue sama Parman nih kita kayak milih-milih nih siapa nih si yang shift 1 gitu kan. Kan nggak mungkin dong yang karyawan semua di 1 shift gitu kan. Kita random gitu, kita random. Memasuki 3 shift itu akhirnya gue sama Parman ini rembukan nih. Ini kan kita berdua doang ya SPV sebagai penanggung jawab, berdua doang. Otomatis kita yang bakalan laporan penanggung jawabnya segala macam. Nggak mungkin nggak ada gue sama Parman ketika produksi itu berjalan. Kayak gitu. Akhirnya gue berbagi waktu sama dia. Ya udah, jadi Parman ini manggil gue kan AA bang. Jadi ya udah mau masuk pagi apa siang gitu kan. Dia bilang, ya terserah. Karena kan gue berpikir dia lebih lama di situ, gue nggak enak gitu kan. Jadi terserah. Jadi dia kan pulangnya jauh bang ke Bogor. Itu letaknya kan di Jati Bening. Dia jauh pulangnya ke Bogor. Nah akhirnya gue ngalah. Dia yang masuk pagi gitu. Dan gue yang masuk malam kayak gitu. Pas shift 3 ini malam awalnya sih nggak ada apa-apa. Abis briefing anak-anak masuk nggak ada apa-apa. Gue lagi di depan, tuh lagi di depan itu shift 3 itu kalau nggak salah antara jam setengah tiga pagi. Gue lagi di depan, gue lagi ngerokok, tiba-tiba lari tuh salah satu anak PHL, lari ke depan sambil bawa troli, gitu. Jadi troli itu dia mau masukin bal-balan popcorn yang dari ruang produksi. Setelah diproduksi kan dimasukin ke bal-balan, ke plastik. Nah dibawa sama dia ke gudang. Kayak gitu. Nah itu ketika dia proses membawa ke gudang, dari gudang tuh dia lari bang. Gitu. Trolinya udah digedolongin aja sama dia, didorong aja udah. Dia lari, arah gua ke depan.
Otomatis kan gue nanya kan sama dia, kenapa lari? Wah bang, kayaknya gue besok gak masuk deh, dia bilang begitu. Kenapa? Gue ditimpukin, emang di situ ada orang bang, di ruang bal-balan, dia bilang begitu. Orang dari mana? Orang kita doang yang masuk shift 3. Dan gue pun kan gue tahu, ibaratnya gue yang ibaratnya tahu siapa yang masuk, gue yang bikin jadwal kan, gitu logikanya. Karena admin shift 3 gak ada. Jadi di situ cuma gue, anak produksi, anak packing, anak takar, itu aja. Dan mereka ini per masing-masing divisi ada di ruangan masing-masing. Yang bebas berkeliaran kan gue doang di situ. Gitu. Yang istilahnya mantau ke produksi, ke takar, gitu, yang mobile. Nah, dia berasumsi ada yang ngelemparin ke arah dia. Lemparin apa waktu itu? Jadi di gudang penyimpanan ini gini bang, bentuknya. Di depan ini kan popcornnya sendiri kan ada rasa-rasanya ya, perasa. Di depan ini ada yang karamel. Di tengah cheese, keju. Oke. Di belakang itu coklat dan sebagainya gitu. Dan itu dikasih space, dikasih batasnya itu cuma tembok. Tapi kalau kita berdiri itu cuma sebatas dada orang dewasa. Oke. Kelihatan ada orang. Sekitar semeter lah ya. Iya. Gitu. Jadi batasnya cuma segitu. Ketika dimasukin yang karamel, otomatis kan karamel paling depan urutannya. Itu dari bagian yang di cheese itu ada yang nimpuk dia pakai bal-balan. Bal-balannya gede bang. Bal-balan popcorn gede, kayak karungan. Ditimpukin bal-balan. Nimpukin. Bal-balan yang udah ada isinya itu. Udah ada isinya. Nimpukin ke arah dia. Itu ada 4 bal sampai 5 bal kalau nggak salah itu. Nimpukin ke arah dia. Ya dia kan merasa ada orang dong. Karena nimpukannya itu kayak timpukan orang bang. Kayak timpukan orang. Kayak ibaratnya kayak sengaja memang dia tuh nimpukin. Gitu. Kira gue penasaran. Gue cek CCTV. Emang bener. Jadi anehnya itu masuk ke CCTV bang. Ada di CCTV. Gimana waktu itu? Pas di CCTV itu di videonya itu bal-balan itu kan kalau di palet kan ada tir-tiran ya bang. Di palet nih. Ada apa? Tir-tiran, susunannya. Okay. Jadi susunannya itu 3 tumpuk, ada yang 4 tumpuk. Nah ini loncat ke arah si anak PHL itu. Loncat nyebrangin tembok yang tadi gue bilang sedada. Karena itu kan pembatas rasa kan, pembatas popcorn yang rasa-rasanya. Depan karamel, belakang keju. Lewat, loncat. Kayak diangkat terus nimpuk kayaknya. Nimpukinnya benar-benar pas banget tepat ke badan dia. Gitu. Nggak kayak asal-asalan gitu, enggak. Kayak mental sendiri ya? Iya, dan itu 4 bal-balan. Itu ada kerekam CCTV. Aduh sayang banget CCTV-nya nggak Iya, boleh nggak boleh di sama ini ya. ownernya. Iyalah, Iya, dalam pabrik. kayak gitu. Terus lanjut. Nah, gua itu di hari berikutnya ada PHL. Jadi setiap harinya tuh PHL kan mereka kan maksudnya nggak terikat ya. Jadi mereka masuk, besokannya nggak masuk. Akhirnya gue nyari lagi yang baru dengan orang yang baru. Memang dibayarnya hari itu juga? Dibayarnya seminggu sekali. Cuma kan hitungnya per kerjanya berapa hari nih. Gitu. Ya. Kayak gitu. Bayarnya seminggu sekali. Oke. Cuma setiap harinya kadang ada yang nggak masuk, otomatis gue nyari lagi nih. Baru lagi nih, ya gitu kan. Nah, otomatis kan orang baru ibaratnya nggak yang gimana-gimana. Jadi nggak tahu apa gimana. Ya main mereka kerja gitu. Cuman ada satu ruangan yang memang bikin gua, maksudnya kayak bikin perhatian tuh di kamar mandi. Jadi di ruang packaging tadi ada kamar mandi bang. Di ruang packaging tadi yang tempat roll-rollan packagingnya itu kamar mandi tapi gelap. Lorong ke arah kamar mandinya itu gelap. Gue sempet nanya sih, sempat nge-WA apartemen, ini kamar mandi kenapa nggak dipasang lampu? Coba aja, kalau mau pasang lampu paling mati lagi. Kata apartemen. Oh gitu. Gitu. Ya gue berpikirnya masih logika. Gue masih tetap dengan logika gue. Mungkin saluran di atasnya nih bang, biasanya kan entah ada yang nggak konslet atau gimana, gitu, atau di rumahnya gitu kan, rumah lampunya. Gue coba cek ke atas gitu kan, ternyata normal, nggak ada yang rusak sama sekali, dan alirannya memang bener normal gitu, jadi nyala gitu, nggak ada yang konslet. Pasang lampu, 5 menit mati. Oke. Itu pas shift 3 kan, pas mati. Karena gue mikirnya gini, kesian anak-anak kalau misalkan yang mau ke toilet. Ada toilet, ada depan, cuman kan kejauhan nih kalau buat anak-anak yang di packing. Mereka masa ya harus ke depan gitu kan. Kalaupun mereka harus ke belakang, itu kan jadi gelap kan toiletnya. Karena ada di ruang packaging. Gitu. Cuma ya gitu, pasang lampu baru 5 menit mati. Tapi anehnya, lampu yang mati itu gue pasang di ruangan lain, itu nyala. Nah terus anak PHL ini kan, mereka selain naruh barang-barang yang bal-balan tadi dari ruang produksi ke ruangan gudang penyimpanan, mereka juga naruh barang yang udah di packing bang, yang udah di-dus, yang udah siap buat dikirim. Yang udah siap buat dikirim buat didistribusi nih? Nah iya, yang buat dikirim itu. Dan itu juga ada juga gudangnya tuh di dekat gudang packaging gitu.
tumpukan-tumpukannya, tumpukan dus itu. Nah, biasanya kan dalam satu palet itu kan ada tumpukan, ada sampai 4 tumpuk gitu. Ya. Sampai 4 tumpuk. Nah, itu ketika mereka mau naruh itu sama kayak yang tadi bal-balan. Sama yang kayak tadi anak PHL hari bal-balan. Sama prosesnya, ditimpuk juga. Tapi beda ruangan ya. Kalau yang tadi kan di ruang bal-balan. Ini di ruang barang jadi namanya. Oke. Akhirnya yang itu besok PHL yang tadi ditimpuk itu dia nggak masuk, nggak mau lanjut lagi. Coba buat berpikir pakai akal sehat, cuman kayaknya jauh dari akal sehat juga maksudnya gitu. Dan apalagi kita yang ada di lokasi gitu kan, kita yang ngalamin. Gue coba buat hirauin itu. Berikutnya hari-hari berikutnya masih dalam gue masuk di shift 3 itu, kembali lagi ke ulang suara gamelan yang tadi yang pertama itu. Cuma kan yang pertama gue denger gue masih hirauin bang, maksudnya nggak, ini apa sih gitu. Ini gue dengerin banget. Jadi tembok, samping tembok tuh PC gue langsung. Jadi gue berhadapan sama tembok. Kedengeran banget. Gue kayak nguping gitu ke tembok. Ke tembok itu kayak nguping gini. Emang kedengeran. Kayak orang pakai apa ya? Dengerin musik pakai sound. Kayak sound Bluetooth gitu, kedengeran. Akhirnya karena gue penasaran, gue coba buat beraniin diri bang. Gue coba buat beraniin diri buat ke arah suara itu. Jadi ada sosok sinden pakai baju kebaya warna hijau, dia pakai kain gitu ya, kayak layaknya sinden sambil nari-nari kayak Jepang gitu. Di lorong kamar mandi itu. Tapi belakangin gue bang, itu kan ruang packaging, lorong kan, nah itu di situ ngebelakangin gue, cuman dia tetap dengan tarian dia, dengan sambil nembang Jawa ya. Dan ada suara gamelan yang gue dengar dari sampingnya. Ini bener-bener bentukannya kayak padet bang, dan di situ emang bener-bener yang bikin gue, maksudnya nggak bisa lari, kayak bener-bener kaku kaki gue. Gue bener-bener nge-freeze di situ. Ada hampir 1 menit gue nge-freeze bang. Udah gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue ngeliat gitu, udah gue diem aja, bener-bener diem, nggak bisa lari. Gue bener-bener terpaku di situ. Itu. Anak-anak nggak tahu kan, anak-anak di depan, itu kan di belakang posisinya. Karena ruangan gue paling belakang. Ada 1 menit kurang itu gue di situ benar-benar nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Cuma ketika ibaratnya gue, wah, maksudnya ada dalam hati tuh kita kayak mikir, wah ini bukan orang gitu. Kita sebisa mungkin baca, gue bisa sebisa apa gue baca di situ dalam hati, agak tenang. Udah gue nggak mikir apa-apa, lari udah. Pas gue lari, gue ketemu Pario. Jadi gini, Pario ini bang, yang tadi gue bilang sebagai yang punya bangunan ini. Jadi sebenarnya yang punya ini bukan Parionya, tapi kakaknya. Jadi Pario itu tinggal di situ untuk ngejagain area pabrik. Pas gue lari itu, yang gue ketemu sama yang tadi kayak sinden itu, gue lari, itu ada Pario, dia lagi ngopi, lagi ngerokok di depan. Dia nanya, kenapa mas lari? Ya gue kan nggak bisa langsung cerita ke dia keadaan kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi dia di situ udah nge, maksudnya udah nge ada hal-hal yang nggak wajar. Karena setelah mungkin dia ngelihat gue agak panik, agak gugup, dia ngebiarin gue dulu tuh, gue ngerokok dulu, dibikinin kopi sama dia. Setelah itu baru dah dia nanya. Oh, jam berapa itu sekitar jam 3:30 sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh 3:30 itu. Itu masih belum kebuka, masih belum kebongkar benar-benar, maksudnya dalam arti ini ada apa sih di balik ini gitu kan. Belum, gue berpikir masih mungkin memang penunggu di sini. Terus lanjut ada jadi si owner ini kan dengan banyaknya dia permintaan barang dari beberapa swalayan dan beberapa perusahaan yang kerja sama dia coba buat bikin produk baru bang, keripik buah kayak apel, pisang gitu. Dan otomatis kan mesinnya beda dong. Gitu. Iya. Dan kita datangin mesin baru. Nah itu mesin baru ditaruhnya di belakang gitu, ditaruh di belakang. Nah ini mesin masih baru. Nah, tetap dengan format 3 shift, masih tetap dengan format 3 shift. Apalagi kan sekarang ada keripik buah itu kan, jadi makin bertambah banyak kayak gitu. Nah, itu kalau admin nih sebenarnya paling enak, dia masuk pagi terus. Admin di depan 2 orang doang nih admin purchasing. 2 orang doang. Itu Jordan, namanya Jordan. Yang satu. Nah, yang satunya lagi namanya Ami. 2 orang ini ibaratnya dia cuman kayak ngurusin PO, DO kayak gitu, Bang. Tentang ke supplier kayak gitu. Yeah. Jadi dia nggak ngalamin yang namanya masuk malam kayak gitu. Nah, ada kejadian gini, Bang. Ini kan setiap harinya kan yang kontrol supplier berapa datangnya satu hari itu berapa PO ya? Maksudnya berapa supplier yang datang.
kan gue sama Parman. Nah ketika bagian gue yang tugas, gue nanya ke depan, gue nelfon ke si Jordan ini dari ruangan gue, nelfon, Jo, hari ini berapa supplier yang datang? Nggak banyak sih bang, dia bilang begitu. Ya udah kalau gitu, gue tutup teleponnya. Nggak lama si Jordan ini udah di depan ruangan gue. Udah di depan ruangan gue, di depan pintu. Nih ya jadwal supplier. Lumayan banyak nih hari ini. Itu jam mau dia pulang itu. Soalnya kan kalau misalkan supplier itu kan dia ngasihnya pas ketika dia mau pulang kan, si admin mau pulang. Dia kan ngerekap per harinya, schedule. Kayak gitu. Gue berpikiran yang angkat telepon gue siapa gitu. Tadi kan gue baru tutup telepon dia kan. Iya. Baru tanya, supplier berapa jumlahnya? Dia bilang nggak banyak. Tiba-tiba dia udah di depan pintu ngasih lembaran jadwal supplier. Teleponnya ini pakai telepon kayak telepon hotel ya sistemnya? Iya. Dia bilang, gua nggak telepon lu ya, soalnya itu teleponnya rusak. Dia bilang teleponnya rusak. Nah di situ kan makin aneh lagi bang. Maksudnya lebih nggak masuk ke logika lagi. Maksudnya lebih nggak masuk ke akal sehat. Tapi gue barusan nelfon lu dan bisa dan lu jawab. Gitu. Tapi persekian detik lu udah di depan. Kayak gitu. Suaranya sama persis kayak gitu. Nah udah tuh, itu masih gue nggak terlalu gimana. Gue tetap rasional mikirnya, tetap masa dia bisa masuk ke alat komunikasi, ya kan? Gue tetap berpikir dengan pikiran gue, dengan logika gue. Cuman itu akhirnya dijawab juga sih maksudnya di malam itu. Jadi itu kan pengiriman ke beberapa distributor ya, ke beberapa distributor swalayan ke DC-DC-nya kan. Nah si supir ini berangkatnya kan subuh bang. Oke. Muat mobilnya kan ke mobil boxnya subuh. Supir itu udah harus jalan jam 5 subuh start. Karena di DC-nya kan ada antrian bongkaran. Jadi dia muat ke mobil otomatis jam 3:30 sampai jam 4. Datang supir. Dan ini posisi kan shift 3, ada gua kan. Dia nanya, supirnya ini Pak Hamdani gitu. Pak Hamdani nanya, "Ini barang yang mau dibawa mana ininya? Apa surat jalannya?" Dia bilang begitu. Gua kasih lah surat jalannya. "Ini, Pak." Nah, kayak yang tadi gua bilang karyawannya memang sedikit, yang muatin ya supir itu ke dalam mobil gitu. Dan dia ngirim sendiri gitu, nggak ada helper, nggak ada connect. Oke. Iya, dia muatin sendiri ke mobil, ya kan, dia muatin sendiri ke mobil. Gue di ruangan gue tetap di ruangan gue dengan rutinitas gue. Nah, dia akhirnya keluar. Setelah dia selesai muat, dia minta uang jalan. Jadi semua kan uang jalan, operasional semua dipegang sama SPG gue, sama gue sama Parman. Dia minta buat operasional. Nah, sambil dia minta buat operasional, dia ngomong, "Itu di ruangan si ibu siapa?" Jadi si ibu itu owner bang. Dia ada ruangan owner kan. Di ruangan si ibu siapa itu? Emang ada orang? Dia bilang. Jadi ruangan si ibu ini berbatasan dengan gudang penyimpanan yang barang jadi tadi, yang tumpukan dus. Oke. Kayak gitu. Si penglihatan si supir ketika dia mau ngangkat dus itu ada perempuan di dalam ruangan itu. Jadi kan pintu layaknya pintu office bang. Cuman tengahnya ada kaca. Nah itu kelihatan bayangan perempuan, dia bilang. Dia berpikir itu si ibu nginep. Ya, tapi kan nggak mungkin si ibu nggak pernah nginep. Berarti siapa Pak? Orang nggak ada siapa-siapa. Admin kan udah pada pulang. Iya. Cuman ada saya, orang produksi, packing sama orang takar. Gitu. Terus siapa itu? Orang kelihatan kok bayangannya, kata dia gitu. Itu udah Pak Hamdani ini udah cukup berumur. Jadi istilahnya gue berpikir, masa iya dia bohong gitu kan istilahnya. Nggak lama di malam yang sama setelah Pak Hamdani berangkat, ini sama menjelang subuh karena kan Pak Hamdani kan jam 5 itu udah harus berangkat kan. Oke. Yang tadi gue bilang. Sebelum azan subuh itu ada telepon bunyi bang. Entah kayaknya memang gimana posisinya. Gue di situ di depan PC itu gini bang, kayak ketiduran gitu. Telepon masuk samping PC gue. Gue takutnya itu bukan siapa-siapa, karena nggak mungkin dong itu telepon dari siapa bang. Orang produksi nggak mungkin telepon, packing nggak mungkin telepon. Yang bisa akses telepon ke ruang gue cuma admin. Yes. Sedangkan admin belum masuk. Iya. Dan itu pun telepon rusak bang yang tadi gue bilang. Jadi itu kan deringnya 3 kali bang. Yeah. Nah dering pertama tuh gue diemin masih. Nah dering kedua juga masih gue diemin. Nah pas dering ketiga nih gue coba angkat. Nah pas gue coba angkat itu, tapi nggak langsung gue jawab halo, karena gue tahu itu yang telepon nggak mungkin admin. Gue angkat terus gue diem aja. Itu suara bang. Baru tahu ya. Itu langsung gue banting, gak ngelepon, lari gue cabut ke depan.
Gimana sih bang rasanya kita ketiduran nih depan PC kayak gini kan, itu ada telepon masuk gitu kan, kayak gitu 3 kali tuh dering. Baru tahu ya kata dia. Gitu. Gue kadang kalau denger, maksudnya kalau misalkan keinget suara itu juga maksudnya merinding sendiri gitu kan. Memang gimana sih di telinga kita ya kan, terngiang-ngiang gitu. Langsung lari gue ke depan. Suara cewek ya ternyata. Suara perempuan. Gue langsung lari ke depan. Dengan sebisanya gue, seprofesionalnya gue nggak mau nunjukin ketakutan gue di depan anak-anak. Oke. Karena gue berpikir gue leader mereka, gitu kan. Anak produksi jangan sampai tahu, anak packing jangan sampai tahu, anak takar pokoknya semua jangan sampai tahu. Gue kayak kita pura-pura gimana sih? Nggak ada apa-apa gitu. Stay cool aja. Yes, tetap stay cool aja. Dan anak-anak pun ada pengaduan anak-anak pun banyak, gitu. Pak di situ ada ini, Pak di sini ada ini. Ya gue coba buat tenangin mereka. Nggak ada apa-apa kok. Padahal kita tahu, karena kita kan ngalamin juga. Gitu. Ada apa? Mereka sering ngadu apa? Mereka selalu ngadunya tuh kayak misalkan yang tadi bang. Jadi kayak misalkan mereka lagi aktivitas. Kalau diproduksi kan aktivitas nih bang. Masukin si jagungnya ini ke kualinya itu, Yes. Kue, kan, terus masukin gula dan segala macamnya. Tiba-tiba itu kayak mereka mau masukin tepak. Oh gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi Gitu. biasanya Itu kalau gangguan? diproduksi kebanyakan begitu. Kalau Gangguan? misalkan di packing, tiba-tiba mesin kan jalan yang tet buat ngepres kan. Iya, Ya, Pres plastik tuh. Iya, tiba-tiba jalan mati. Padahal masih on. Oh, mesinnya macet apa gimana? Iya, tapi posisi tombol on. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu dicek nggak ada yang masalah. Gitu. Terus hidup lagi kayak gitu. Dan ketika mereka pengaduan ke gua dan ke partner gua coba buat alihin mereka ke logika aja, maksudnya ke akal sehatnya. Mungkin ini, mungkin itu gitu. Karena nggak mau juga mereka berpikiran aneh-aneh juga gitu. Iya. Kayak gitu. Karena kita kan ya tetap profesional lah ibaratnya kayak gitu. Meskipun kitanya sendiri juga diganggu kayak tadi contohnya gua dengar dari telepon itu. Jadi kan gini bang, selain kesewalayan juga kan dia ke beberapa perusahaan makanan gitu kayak misalkan food court kayak gitu. Oke. Iya, food court, kantin gitu kan. Ke ini juga salah satu perusahaan susu yang ada di Puncak. Oke. Tahu. Perusahaan susu yang ada di Puncak. Ya, tahu. Iya. Nah, itu ngirim ke sana. Dan si Pak Hamdan ini kalau mau ngirim ke sana itu berangkatnya agak lebih awal. Karena kalau Puncak kan buka tutup jalur. Iya benar. Nah, dia berangkatnya lebih awal. Dan dia datang, jadi dia muatnya dari malam nih. Muat dari abis Isa dimuat, jadi dia datang dia langsung berangkat. Gitu. Nah, pas dia mau berangkat, jadi ini berdasarkan dari cerita dia mau berangkat. Itu posisinya memang keadaannya pas lagi yang on duty bukan gua, yang lagi tugas bukan gua. Jadi si Parman ini lagi ngontrol ke ruang produksi. Dia kan tetap otomatis ke ngambil barangnya ke gudang barang jadi tadi kan. Diangkutin sama dia buat dimuatin ke mobil itu kan. Oke. Nah, pas dia muatin itu, ini kok udah ada yang naruh di depan pintu. Apanya? Tumpukan dusnya bang. Jadi kan gini bang, ini kan dusnya bentuknya kayak dus mie instan ya, bentuknya. Dia sekali ngegotong sekali bawa ini 4 dus gitu, di bawah gini kan. Oke. Nah, jadi dia tuh dari palet langsung dibawa ke mobil, dari palet ke mobil. Iya. Nah, ketika dia balik lagi ke balikan berapa itu dia balik lagi di depan pintu gudang barang jadi itu udah ada tumpukan yang siap buat dia ambil. Kayak ibaratnya kayak udah disiapin. Oh, tinggal ini dulu bawa lagi ya nih. Jadi ibaratnya dia nggak harus ke palet. Iya. Kayak misalkan kita masih 3 meter lagi ke palet nih, itu di depan pintunya, di mulut pintunya tuh udah ada barang. Dan dia logika dia siapa yang bantuin dia? Dia kan sendirian di situ. Ya dia mah cuek aja namanya aki-aki kan. Si Parman Enggak, dia kan lagi di luar. Lagi di ruang produksi. Oh, kadang si setan ini kadang ngebantuin juga ya. Aneh juga makanya. Iya, kadang ya. Ada manfaatnya juga dia. Jadi gua ini kan masuk September 2024. Itu bulan Januari 2025 itu pindah, Bang. Lokasi pabriknya. Jadi dari Jati Bening ke dekat sih ke Jati Asih. Masih sama-sama Bekasi ya. Iya, sama Bekasi. Geser dikit Geser doang. dikit Tuh. doang. Jati Asih di oh jangan. Tahu lagi daerah situ Jati Asih. Gitu ya. Dan itu kenapa pindah? Karena si owner ini udah punya bangunan milik sendiri. Oh, jadi nggak perlu nyewa lagi. Ya, nggak perlu nyewa. Ini kan Wow. jadi ya itu yang tadi gue bilang karena semakin melonjaknya permintaan barang, omsetnya pun naik gitu. Yang repotnya kan kalau misalkan kayak gitu kan mesinnya. Mesinnya itu harus pakai forklift Bang bawanya. Iyalah. Berat soalnya.
Mesin segede-gede mesin-mesin gitu. Iya. Nah, terus lanjut itu ketika mau pindahan kan kita semuanya kita packing, kita siap-siapin. Jadi yang dibawa itu alat yang benar-benar penting. Jadi kita tuh punya planning gini. Kita pindahan ke pabrik baru ini produksi tetap berjalan, Bang. Aduh, mantap, Pol. Jadi kayak misalkan contoh mesin ini 4. 2 ini paling nggak harus dibawa ke tempat baru. Jadi gue pecah pasukan nih ibaratnya. Iya, jadi setengah-setengah nih. Iya, setengahnya ada di tempat baru. Gitu. Dan sedangkan di tempat baru ini itu secara gambaran si bangunannya itu belum finishing. Memang masih di Fox ya kalau buat lantai. Di Fox. Iya, jadi kayak dikasih cat Fox gitu. Oh, iya. Supaya nggak licin. Iya. Gitu. Nah, itu masih proses tahap itu. Kayak masih setengah jadi gitu setengah ya. jadi gitu. Jadi ini si ownernya ini untuk jadi dia ini beli bangunan yang udah jadi, Bang, sebenarnya. Jadi pabrik yang sekarang ditempatin itu bekas pabrik cat. Bekas pabrik cat. Oke. Jadi kan udah jadi dong bentuknya. Cuma kan dia mau dengan konsep yang dia dirubah dan itu 4 kali dirombak. Dan pasti lebih ketat dong dari pabrik cat ke pabrik makanan soalnya. Iya, dari segi ibaratnya areanya ya Harus kan. lebih higienis ya. Apalagi kan ada rencana orang BPOM mau datang. Iya. Kayak gitu. Nah, ada rencana kayak gitu. Itu 4 kali dirombak, makanya itu agak lama pembangunannya gitu. Dan ketika gua kesana sama si Pak Arman, mandornya ngobrol-ngobrol nih sama gua. Parah, Pak, anak buah saya nggak ada yang mau tidur di dalam. Dia bilang begitu. Itu tukangnya itu anak buahnya si mandor ini, tukang bangunannya ini lumayan banyak, Bang. Ada kisaran 20-an. Wow. Banyak, karena kan itu luas. Dan ada musola juga di dalam. Ada musola di dalam area pabrik. Itu nggak ada yang mau tidur di dalam, Pak. Dia bilang begitu, mandornya. Lah, kenapa, Pak, emang? Iya, pada tidur di musola semua di depan. Musola itu di teras ya kan. Emang kenapa? Kacau ini. Emang ini dulunya bekas pabrik cat. Berapa lama sih kosongnya? Bilang gitu. Ternyata itu kosong di bekas pabrik cat, sekosongnya itu ada 10 tahunan lebih. Oh, kosong lama. Iya, kosong lama. Terus dibelilah sama si owner ini, sama si ibu ini gitu kan. Itu kirinya rawa. Nah, anehnya di depan halaman pabrik yang baru ini kan ada pohon mangga satu nih. Gitu. Menjulang ke atas gitu. Dan itu kan di halaman teras pabrik yang baru ini niatnya rencananya itu dari layoutnya itu buat parkiran anak-anak, Bang. Parkiran motor. Tapi si owner bilang itu pohon jangan ditebang. Oke. Nah, itu pohon jangan ditebang. Nah, si mandor coba buat kasih tahu, tapi kalau di atasnya atapnya dikasih baja ringan otomatis harus dibolongin dong. Iya benar. Dan ini gua sinkronin sama pohon belimbing yang ada di pabrik lama. Itu pun sama, dia nggak boleh tebang dan ini keadaannya di dalam. Oke, selalu ada satu pohon yang dia suka taruh di depan ya. Iya. Jadi di pabrik lama pun itu ada satu pohon belimbing itu deket kilangan minyak itu deket drum minyak itu. Itu sama nembus ke atas juga. Jadi bagian atas itu nembus. Wah, ini feng shui-nya kuat banget ya ownernya. Iya, dan itu entah ada apanya, tapi nanti ketahuan akhirnya, Bang. Oke. Nah, tetap dong, walaupun nggak ditebang, tapi kan pohon mangganya itu kan punya cabang kan. Iya. Nah, si anak buah si mandornya ini coba buat ngikisin cabang-cabangnya doang. Ngikisin cabang-cabangnya aja, gitu. Nggak maksud buat nebang. Itu tangannya kepental, kena golok. Ih. Yang dia buat ngikisin cabang pohon. Kayak gitu. Kepental sendiri, jadi pas lagi ngikisin gini, kepental gitu. Kegores golok. Ih. Nah, semenjak itu akhirnya ya udah, karena permintaan ownernya juga kan, ya udah akhirnya nggak usah dikikisin juga. Dia tetap aja ibaratnya kayak cabangnya kemana-mana ya terserah gitu. Ini ada yang aneh, Bang. Ada yang anehnya gini. Ketika kita pindahan ke sana itu kayak ada berbenturan, maksudnya kayak ada bentrokan, kayak dibikin susah gitu. Mesin itu nggak bisa benar-benar masuk sampai di box ulang tuh lantai. Nah itu susah banget, benar-benar nggak bisa. Itu sampai semalaman barang akhirnya bisa masuk dengan kita minta bantuan sama masyarakat setempat. Oh gitu. Jadi yang tadinya diangkat pakai forklift masih bisa diangkat pakai forklift. Cuman kan forklift nggak mungkin dong masuk ke area produksi. Kayak gitu. Itu sama sekali kayak bener-bener kayak ada yang nahan gitu, nggak bisa masuk. Itu digotong sampai berapa orang, 10 orang lebih nggak ada. Selain emang berat ya. Jadi memang bener-bener nggak bisa, susah. Gitu. Besokannya sih, kunjungan, datanglah ke pabrik yang baru. Gitu. Telepon lah
ya kan, telepon ke gua nih. Salah satu kesini dong, gitu. Dia udah nyampe Jati Asih, udah nyampe di pabrik baru. Jadi dia nggak langsung ke Jati Bening, dia langsung ke Jati Asih. Salah satu kesini dong. Ya, akhirnya gue yang ke sana. Saya mau lihat dong ruangan saya kayak gimana sekarang, udah jadi kan? Ke atas aja Bu. Nah, jalan nih ke atas. Pas jalan ke atas, si ibu di situ ngejerit Bang. Si ibu ini, si owner ini ngejerit. Turun ke tangga. Itu ada apaan? Dia bilang gitu. Kenapa Bu? Karena kan pas ketika kita beriringan jalan, di anak tangga ini dia duluan, ini di depan. Oke. Iya kan? Setelah dia mandor. Setelah mandor itu baru gue. Gue yang ketiga. Dia naik di lantai 2, dia nengok ke ruangan dia, kan pintu kaca. Pintu kaca kayak office gitu. Itu dia ngeliat perempuan. Lihat perempuan ya biasa selayaknya ibaratnya perempuan biasa gitu, cuma pakai gaun. Dia langsung teriak, dia balik kan, balik badan. Tapi pas penglihatan gue mandor nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu penglihatan dia teriak itu. Ya. Ditanya, emang ibu tadi ngeliat apa? Ngeliat ini, dia bilang. Kayaknya kita harus ruqyah di tempatnya. Punya usulan begitu dia. Ya kan? Kayaknya harus kita ruqyah di tempatnya. Jadi ruqyah, kayak ruqyah rumah gitu. Ruqyah bangunan. Panggillah nih Bang, Ustadz, Kiai. Gitu. Bersama dengan beberapa anak yatim. Nah, ketika pengajian berlangsung, ini si Ustadznya, pertama, dia nanya, Ibu, sebelumnya ini berapa lama kosongnya? Nanya gitu ke si ownernya, dijelasin sama si ownernya gitu. Nah, terus turun ke bawah nih si Ustadznya, ngobrol lah nih sama kita nih, ngobrol. Si Ustadznya nanya ke Parman. Parman ini kan istilahnya orang lama kan, kerja sama si owner itu. Kalau gue kan ibaratnya baru hitungan 5 bulan, 6 bulan gitu kan. Gue masuk September, itu kan kejadiannya Januari kan pindah. Mas, saya mau nanya, Mas kan udah ikut kerja sama ibu udah lama. Memang ibu sengaja ya buat jagainnya pakai hal-hal kayak gitu, kata Pak Ustadznya. Gitu. Dan itu ada gua, ada mandor di situ. Nah, Parman bilang, iya Pak. Gitu. Dan ketika kita flashback lagi Bang, ketika kita flashback lagi di gudang yang pertama, yang di Jati Bening, itu kan nggak ada security yang tadi gua bilang. Karena dulu ada cerita dari si Pario, gini. Dulu itu kan minyak itu kan ditaruh di depan, gitu. Dan sampai sekarang pun waktu pas sebelum pindah minyak di depan, bahan baku tuh. Minyak yang gede tuh di depan. Sempat ada mau maling. Karena pagarnya pendek banget Bang. Pagar kayak pagar rumah gimana sih? Pendek. Sempat ada mau maling, mau ngambil minyak. Itu nggak jadi. Orangnya ada yang pingsan, ada yang kabur. Jadi menurut dari si pengakuan orang yang ibaratnya pingsan itu, dia ketika dia mau ngambil minyak itu, dia dilihatin sama sosok yang pas pertama gua, yang gitu. Yang gede itu? Yang gede itu. Ternyata itu sama yang sinden, 2 itu punyanya si owner buat jagain. Piaraannya. Piaraan. Pantesan dia naruh bahan baku, naruh apa nggak pernah ada yang jaga ya? Nggak pernah ada yang jaga. Ditaruh di luar gitu aja ya? Stokannya benar-benar akurat Bang, nggak pernah ada yang hilang. Nah anehnya ketika si Ustadznya itu mau ruqyah pabrik yang baru, ini justru gangguannya memang dari pabrik yang baru ini memang udah ada di situ. Maksudnya ini kan pabrik kosong lama kan? Yes. Udah ada penghuninya sendiri di situ. Jadi si ibu otomatis pindah nih, bawa yang tadi dong, yang 2 tadi. Itu berbentrok-bentrokan gitu. Nah, itu udah puncaknya di situ. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya, nah ini ada usulan dari si Pak Ustadznya gini. Ibu ini nanti musola mau tetap musola? Enggak, kalau bisa diratain aja, dihancurin gitu. Oh, jadi nggak ada musola? Nggak ada musola, maunya si owner. Jadi biar ketika ada supplier tuh lega. Cuman kan makin ini ya, maksudnya ada musola kan maksudnya fungsinya buat karyawan sholat lebih gampang kan gitu. Dan maksudnya nggak yang benar-benar jadi hawanya tuh jadi lebih enak lah gitu. Cuma si ownernya nggak mau di situ, dia biar luas aja gitu. Ibu, tapi ini yang pohon ini, saya mau tanya, ini yang pohon ini kenapa ibu instruksiin ke si mandornya sengaja supaya nggak ditebang gitu Bang? Iya Pak, nggak apa-apa, saya suka aja kalau bangunan tuh ada pohonnya di dalam gitu. Tapi ini harus ditebang Bu, kata Pak Ustadznya. Akhirnya dengan perdebatan panjang, dia ngikutin Pak Ustadz. Ditebang lah itu pohon Bang. Kenapa tuh harus ditebang ya kata Pak Ustadz? Kalau info dari Pak Ustadznya sih dia lebih ngomong ke kita sih lebih ke berbicaranya lebih ke arah logika ya, maksudnya jadi lebih ke mengganggu pemandangan. Gitu.
Jadi dia nggak mau nyebutin ada apa-apanya. Ditebang lah, dan itu ditebangnya susah juga. Ditebangnya nggak pakai tukang yang si mandornya, manggil orang. Itu juga orang yang asli pribumi situ. Gitu. Setelah itu kita pindahan, semua semua alat-alat udah dipindahin. Udah kan, berarti udah di gudang yang pabrik yang pertama itu udah kosong, melompong, itu udah nggak ada sama sekali. Nah ini ada kejadian langsung di situ. Di hari baru 4 harian kita operasional full di situ pakai 3 shift. Oke. Dengan semua mesin yang udah ada di pabrik baru. Ini udah memasuki periode bulan Januari sampai ke awal Februari 2025. Waktu yang di pabrik pertama kan nggak tingkat bang, cuma dia bangunan cuma manjang ke belakang. Nah, pabrik yang sekarang tingkat. Ruangan gua sama ruangan si owner, si ibu, berdampingan. Jadi gua di lantai 2. Ada salah satu ekspedisi pengiriman, gitu. Ekspedisi pengiriman. Jadi dia pakai ekspedisi pengiriman juga bang, selain pakai supirnya buat ngirim, karena nggak kekejar. Iyalah. Kayak gitu. Ada salah satu ekspedisi pengiriman, sebetulnya ekspedisi J ya. Nah dia datang nih, mau drop, mau ngambil barang yang mau di drop gitu kan, mau muatin. Gitu. Dia datangnya malam. Nah itu pakai ini bang, pakai apa? Conveyor ya, yang dari atas, yang jalan, barang jalan. Jalan sendiri, iya conveyor. Kayak conveyor gitu kan, jalan. Cuma kan tetap aja bang, kalau nggak ada orang yang naruh, nggak mungkin ada yang barangnya di situ. Iya dong, kan harus ditaruh dulu. Iya, harus ditaruh conveyor. dulu, kayak gitu kan. Nah, harus ditaruh dulu. Si ekspedisi ini berdua nih, connect sama supirnya. Dua-duanya di bawah. Dua-duanya di bawah. Ini kejadiannya jam 10-an malam. Dua-duanya di bawah, yang satu nyusun di dalam mobil, yang satu ngambil dari conveyor-nya. Di atas ada salah satu anak packing yang bantuin naruhin. Oke. Cuma 1 orang, dan itu nggak ada anak PHL. Gitu. Dan itu kan dari atas kan, dari lantai 2 kan. Dan itu kelihatan dari gua, dari kaca tuh kelihatan. Dan suatu ketika mereka lagi yang nurunin barang itu ke si ekspedisi, dia bilang, dia nerakin ke bawah, kan ada celah, nerakin. Bang, bentar ya, gua mau kamar mandi dulu. Gitu. Otomatis nggak ada yang naikin tuh barangnya. Kompornya tetap ini kan, tetap jalan. Itu kan tumpukan di sampingnya itu tumpukan palet. Kayak yang kejadian di Jati Bening. Loncat dari palet. Kejadiannya sama banget. Loncat dari palet. Ini kan dus. Plek, langsung ke kompornya. Turun. Plek, turun. Itu yang di bawah kan nggak tahu apa-apa bang. Maksudnya yang orang ekspedisi nggak tahu apa ya. Dia mikirnya, oh mungkin nih bocah udah balik lagi dari kamar mandi. Iya. Iya kan? Ya udah dia nampanin aja terus sambil muat. Nah itu gue berempat-empat ya sama admin, ya kan? Itu berempat sama admin sama si barman ini berempat. Ngeliatin aja di kaca kayak gitu ya udah. Nah terus lanjut gini bang, kita punya agenda buat mau meeting internal. Jadi antara supervisor, admin sama si owner dua-duanya datang nih, ya kan? Dua-duanya datang, kita mau meeting. Meetingnya di ruangan si ibu, di ruangan ownernya itu kan kita rencana meeting itu habis zuhur jam 1-an, habis makan siang. Tapi kita berempat ada di dalam ruangan semua. Jadi di lantai 2 itu cuman ruangan gua doang bang, ruangan gua sama ruangan si ibu. Kan kalau ruangan gua sendiri kan sama ruangan admin sama kan, satu ruangan. Jadi nggak ada anak-anak produksi, nggak ke atas kecuali mereka nurunin barang. Anak packing nggak ada, semuanya pun nggak ada, semuanya di bawah. Itu ada yang suara, selamat pagi. Cerek pintu ruangan si ibu dengan suara nada yang pas sama banget kayak dia, Sama kayak ibu. Selamat pagi. Tapi bukan sampai kecelak pintunya. Salah satu admin keluar, si ibu datang nih. Tapi kita aneh kok masih pagi udah datang ya kan? Karena kan rencananya kan agenda meetingnya kan habis jam makan siang. Dia lihat itu pintu tutup, pintu ruangan yang tutup. Dia coba buka ke dalam, tinggal nggak ada siapa-siapa. Tapi emang suaranya kita berempat dengar. Terus gini bang, sempat jadi kan gini, kalau kita pindah ke suatu tempat itu kan di tempat yang baru ini ada salah satu ibaratnya kayak pribumi sekitar atau masyarakat sekitar menginginkan masyarakat sekitar yang kerja di tempat itu. Ya, benar. Kayak akamsi lah gitu. Akamsi sekitar mau dong masukin orang ini harus. Bilangnya pengabdian pada masyarakat. Itu kayak ya, kayak ini. Itu langsung ketemu sama RT RW-nya. Kebetulan gue yang nemuin sama Parman tuh RT RW-nya. Dan dia minta kayak dalam tanda kutip minta jatah buat kuota di dalam. Dengan karena kita nggak enak akhirnya kita buka tapi hanya untuk PHL. Gitu. Sebenarnya awalnya sebenarnya nggak di ACC sama si owner gitu.
Cuman karena kita mengingat ini tempat baru, kita juga harus adaptasi sama lingkungan yang sekarang, beda sama lingkungan yang kemarin. Ya udah terimalah buat PHL gitu kan. Ini kan nggak ada OB bang di situ. Itu dari pertama gue kerja itu nggak ada OB, nggak ada security kan di situ. Jadi PHL yang anak akamsi ini sebagai OB sebenarnya. Jadi sebagai OB supaya bersih-bersih lah. Jadi selama ini anak-anak tuh bersih-bersih piket kayak anak sekolah gitu. Nah ada jadwalnya. Nah sekarang ketika ada anak itu masuk atas rekomendasi dari RT RW setempat, dia dijadikan OB di situ. Ketika dia lagi si OB yang baru ini masuk malam, dia kira itu si ibu datang gitu malam-malam. Tapi kan nggak mungkin dong, logikanya ngapain dia datang malam-malam? Iya. Ya kan, dia datang malam-malam. Ketika dia lagi nyapu, itu dari lorong barang gudang bahan baku, dia ngeliat tuh ada perempuan pakai baju, pakai rok pendek, rok selut, pakai blus, kemeja kayak kantor gitu, kayak sekretaris gitu, pakaian sekretaris gitu. Naik ke atas ke lantai 2. Pikiran dia si ibu, cuman itu posisinya kan malam, jam 2-an. Ya, dia masih mikir si ibu kali. Dia inisiatif, maksudnya mau nawarin minuman, ya kan? Apa mau dibawain apa gimana? Dia ke atas. Iya. Ya ruangan si ibu masih gelap, nggak ada siapa di atas, nggak ada siapa. Kayak gitu, nggak ada siapa. Nah itu mandor kan masih dengan pasukannya, cuman nggak banyak kayak pertama. Jadi istilahnya si mandor ini masih tetap ngerjain di halaman luar ya bang. Halaman luarnya itu kan masih finishing, masih belum selesai. Ceritalah nih si OB ini ke mandor, dan mandor mengiyakan memang ada sosok itu. Jadi ketika pembangunan itu berlangsung sebelum kita pindah, itu sering banget mandor terus tukang bangunannya ngelihat sosok itu. Sosok orang pakai baju kantoran, cuma perempuan. Setelah itu, gue coba buat cari anak PHL lagi karena ada instruksi kita orderan meningkat lagi. Oke. Yang tadi gue bilang ada tetangga tuh di depan pabrik rumah pribumi sekitar. Gue ngobrol sama si ibunya kebetulan punya anak yang belum kerja. Gue tawarin, coba aja Bu kerja di sini gitu, sekalian gitu kan. Jadi PHL. Si ibunya malah ngelarang buat anaknya kerja di situ. Oh gitu. Enggak deh bang, makasih dia bilang begitu. Kenapa Bu? Enggak apa-apa. Nah setelah gue coba buat telusurin, ngobrol dengan si ibu itu lebih dalam, si ibu itu ngasih tahu, bang sama ini selama tempat ini ada yang aneh-aneh enggak? Soalnya ini kan kosong lama, dia bilang begitu. Enggak sih Bu, cuman ada ya biasa cerita-cerita gitu doang. Gue coba buat tutupin juga. Iya. Tapi yang bikin di situ yang paling di gudang baru ini yang bikin paling benar-benar kita semua sampai semuanya ke belakang. Kita lagi pada di depan, lagi pada anak-anak lagi istirahat kan. Kalau yang di gudang lama bang, di pabrik lama, anak-anak istirahat nih kan pada keluar nih. Pada keluar karena mereka kan mayoritas tinggalnya di daerah dekat Jati Bening kan. Tinggalnya maksudnya bisa pulang makan gitu kan. Kalau sekarang kan di Jati Asih ini berarti mereka ya udah di dalam bawa bekal gitu. Makan pada di luar, di musola. Kita semua lagi pada makan. Itu ada suara tabrakan benda keras di belakang. Jadi kayak besi sama besi tabrakan. Duar. Itu habis maghrib. Pas emang lagi break gitu. Semuanya udah kita ke belakang. Kan kalau misalkan break tuh anak-anak break nih keluar semua. Karena memang kan mayoritas kan karyawannya dikit kan. Itu pintu kan gue kunci bang. Iya nggak boleh ada aktivitas istirahat. Makanya gue kunci. Gua sama anak-anak inisiatif buat lihat, gue buka. Nggak ada apa-apa. Tapi itu suaranya cukup kenceng. Sampai semuanya denger. Ini dari tadi cerita pribadi abang aja loh dari tadi. Ada cerita dari temen yang kerja di sana, rekan-rekan di sana yang abang denger yang paling serem waktu itu? Paling ada dari anak packing. Gimana tuh ceritanya? Yang paling serem aja? Iya, jadi anak packing ada namanya si Bagas. Ini ya masih di pabrik Jati Bening apa Jati Asih nih? Ini pabrik Jati Bening. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi pas si Bagas ini mau ngambil, jadi kan kalau anak packing ini kan ngambil packaging ke ruang packaging. Ya. Ruang packaging itu yang tadi kamar mandi lampunya mati. Oke. Lagi shift berapa nih? Lagi shift 2. Oke. Cuman kan udah masuk malam kan. Dia mau ngambil roll-rollannya itu. Kan beda palet, beda rasa roll-rollan. Benar. Roll-rollan packaging. Ada yang cheese, karamel, dan sebagainya. Ketika dia mau ke arah ke cheese itu, diambil nih. Taruh menjadi troli. Diambil, taruh. Tapi nggak habis-habis. Abang tahu ini kan bang? Kalau kita main layangan tuh, kaleng buat ini benang ya. Iya. Bentuk rollannya kan kayak gitu. Cuman lebih gede ya, maksudnya lebih gede. Ditumpuk nih, 1 tumpuk, 2 tumpuk sampai segini kan tingginya. Dia ngambil yang atas dong otomatis.
diambil taruh di troli, diambil taruh di troli. Nah ketika udah di segini nih, dia kan naruh troli, otomatis kan butuh berapa detik buat dia balik badan. Iya. Nah ketika dia balik badan itu masih segini lagi. Anjing. Kayak gitu. Dia aneh dengan sendirinya. Kok nggak habis-habis ya? Oh, kayak lu dari tadi ngapain? Jadi kayak Gua dari tadi kita kan ngapain nih? Kita kan otomatis balik badan dong. Iya. Nah, ambil, taruh di troli kan, balik badan segini. Per sekian detik kan pasti kita ngeliat kayak gini. Kayak balik lagi barangnya. Oh, yang ditroli tetap ada tapi. Tetap ada. Dan barangnya yang nambah berarti. Oke. Akhirnya besoknya tuh gue takut stokannya kerok bang, gitu kan. Jadi gue compare nih antara fisik sama sistem. Gue lihat, tapi stoknya bener. Takutnya ada barang yang gak kehitung kan. Gue lebih berpikir ke logika lagi. Takutnya barangnya ada yang barang gak kehitung. Katanya, tapi stoknya bener. Nah itu pun ketika pindahan dari Jati Bening ke Jati Asih ini kan semua arsip, semua alat-alat dan barang-barang yang di ruangan owner itu kan di packing bang, packing ke dus ya. Dan gue ini nggak sengaja tuh nemuin kayak tulisan tulisan kayak kertas gitu, kayak tulisan Chinese kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus kayak tulisan Jawa, kayak tulisan Arab Gundul kayak gitu. Banyak di lacinya. Terus di kan abang tahu kan yang meja kantor yang ada kaca bisa diselipin kayak gitu. Nah, itu di situ banyak. Tapi anehnya gini bang ya, kan itu memang kalau dari penuturan si Ustadz itu yang ngaji di sana, si ibunya nih yang bawa, si ibunya yang miara. Tapi si ibunya waktu ngelihat cewek yang duduk di ruangannya takut. Karena itu bukan yang dibawa. Oh gitu. Karena itu yang tinggal di gudang baru. Yang dibawa itu kan sinden sampai gede-gede. Kalau di pabrik pasti selalu ada cerita ya. Gila, pabrik-pabrik yang udah lama kosong, pabrik gede biasanya. Iya. Pagi kalau shift malam pastinya. Pagi karyawannya dikit nih ya kan. Ya, itu. Yang banyak aja masih serem kadang. Apalagi yang dikit kayak gini bang ya. Banyak juga owner yang pakai gituan. Maksudnya Iya, banyak. banyak. Nggak dikit gitu. Mungkin dia berpikiran gini kali. Dia untuk menghemat budget, dia nggak pakai manpower banyak. Dia pelihara kayak gitu buat jagain. Ada yang waktu itu kita dapat cerita yang di swalayan gede. Yang punya swalayan ini sering ngelakuin ritual-ritual yang memang di jam-jam tertentu sampai karyawan ini banyak yang tahu. Iya. Sampai kayak dia setiap jam 3 tuh muter-muter halaman kayak gitu. Iya pasti ada Setiap kepercayaan. jam 3 malam muter-muter halaman kayak. Jadi karyawan tuh udah pada tahu. Jadi hal-hal kayak gitu kadang si ownernya juga nggak nutupin lagi. Gitu Buat doang. jagain berarti, bukan buat pengelaris. Iya, kalau ke situ kurang tahu, tapi omsetnya naik terus. Omsetnya naik terus kan karena memang mungkin ya memang taktik dagangnya benar. Maksudnya orang-orang di dalamnya yang kerja juga rajin-rajin, bisa aja kan. Memang kualitasnya bagus, bisa aja. Kalau yang aneh tuh yang rasanya nggak enak terus laku mulu, itu aneh. Iya. Ya mungkin Bang Parman kan lebih lama ya kerja di pabrik popcorn ini ya Bang ya. Ya tolong aja Bang, kesinilah Bang, cerita lagi Bang. Ini thank you banget Bang, udah nyeritain semuanya sama teman-teman di rumah dan sama saya juga, thank you banget. Pokoknya lancar terus urusan-urusannya, diberi kesehatan ya Bang ya. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini itu caranya gampang, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Pame juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.